Terungkap, ternyata karena alasan besar ini hingga Cina ngotot ingin kuasai Natuna. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Perselisihan antara Indonesia dan Cina di Natuna Utara lahir akibat klaim sepihak dari Tiongkok Cina yang berupaya untuk bisa mencaplok Natuna Utara yang merupakan teritorial Indonesia. Natuna Utara merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia, sehingga Jakartalah yang berhak atas hak-hak yang ada di sana. Indonesia secara luas menggunakan nama Natuna Utara untuk merujuk teritorial Jakarta di Laut Cina Selatan. Penggantian sebutan LCS menjadi Laut Natuna Utara juga mendatangkan protes dari Cina. Sebagaimana dilaporkan Reuters, Cina keberatan dengan adanya penggunaan nama Natuna Utara dalam sebutan LCS atau Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan sendiri menurut media Tiongkok 163.com merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. LCS dengan 50.000 hingga 60.000 kapal raksasa melewatinya setiap tahun, dan Laut Cina Selatan merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Asia Timur ke Timur Tengah dan Eropa. 80% impor minyak negara-negara Asia Timur harus melewati wilayah laut ini, dan Kepulauan Natuna terletak di antara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka serta Selat Sunda. Dan disebut sebagai gerbang selatan Laut Cina Selatan, jelas sumber tersebut menunjukkan bahwa posisi Natuna Utara sangat strategis bagi jalur pelayaran, sehingga tak heran bila Cina juga ingin memiliki Natuna Utara. Cina juga mengklaim bahwa Kepulauan Natuna punya hubungan erat dengan orang-orang Tiongkok. Sejarah orang Cina sudah sejak lama hadir di Kepulauan Natuna, jelas media. Tiongkok itu siapapun yang mengetahui sejarah Tionghoa perantauan, khususnya sejarah Tionghoa perantauan di Asia Tenggara, pasti tidak asing dengan kata Lanfang. Republik Penguasa Besar Lanfang adalah sebuah negara yang didirikan oleh orang Tionghoa perantauan di pantai barat Kalimantan, di Asia Tenggara pada waktu itu, namun sebelum Lanfang. Cina telah mendirikan kerajaan sebelumnya di wilayah Nanyang, yaitu Kerajaan Zhang, di Kepulauan Natuna yang juga dikenal sebagai perusahaan Nanhua, jelas sumber tersebut. Sumber itu juga menjelaskan ada hubungannya dinasti Ning dan Qing dengan Kepulauan Natuna. Pada akhir dinasti Ming dan Qing awal tidak banyak penduduk di Kepulauan Natuna. Baru setelah rezim Ninzeng menyerah kepada dinasti Qing, sisa-sisa dinasti Ming yang bersikeras untuk berperang melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming datang ke sini dan bersama-sama dengan masuknya orang-orang dari bawah tanah yang secara terus-menerus untuk membuat hidup dan Kepulauan Natuna secara bertahap menjadi daerah Cina yang makmur, sambungnya. Pada awal abad terakhir, proporsi Tionghoa di Kepulauan Natuna bahkan melebihi 80%, lebih tinggi dari Singapura. Saat ini tempat dengan kepadatan Tionghoa tertinggi di Asia Tenggara. Namun komunitas Tionghoa seperti itu akhirnya diisolasi dan diduduki oleh penguasa Belanda yang menduduki Indonesia pada saat itu. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Indonesia pun merdeka dan Kepulauan Natuna dengan sendirinya menjadi wilayah Indonesia. Penguasa Indonesia memaksa penduduk setempat Cina untuk pindah. Saat ini proporsi orang Cina pun tidak mencukupi 80%, benar-benar lega imbuhnya. Polemik dengan Cina itu tak hanya dirasakan Indonesia saja, tetangga Indonesia seperti Malaysia juga mendapat gangguan dari Cina. Lantaran perairan Malaysia juga ikut kena klaim dari Cina. Kapal Cina dilaporkan kerap kali mondar-mandir di perairan Malaysia. Ini menunjukkan bahwa Cina sangat serius dalam klaim yang diajukannya. Setidaknya 90% Laut Cina Selatan masuk dalam daftar klaim Tiongkok. Klaim yang sangat besar itu diupayakan bisa diwujudkan oleh Cina, karena Cina menolak putusan pengadilan arbitrase internasional. Semakin menunjukkan arogansi Cina dalam permasalahan di LCS dan Natuna Utara. Unsur Cina seperti kapal penangkap ikan Tiongkok juga pernah kedapatan mengambil ikan di perairan Natuna Utara. Polemik Indonesia dan Cina sebenarnya bisa tidak terjadi jika Tiongkok tak mengklaim Natuna Utara. Namun karena Tiongkok mengaku sebagai pemilik Natuna Utara, jelas tak bisa dibiarkan Indonesia. Karena Natuna Utara merupakan teritorial milik Indonesia, sehingga Indonesialah yang berhak melakukan pengelolaan atas wilayah tersebut. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.